Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue pengen sedikit sharing atau sedikit berbagi tips mudik di tahun 2025. Kalau di tahun lalu, gue kan sharingin tips mudiknya adalah kalau kita mudik menggunakan kendaraan motor. Untuk di tahun ini, gue agak berbeda, tips mudik kalau menggunakan kendaraan pribadi, yaitu mobil atau kendaraan beroda 4. Yang pertama adalah tentukan rute dan jalur. Misalkan kalian pengen ke Jogja, dari Jakarta pengen ke Jogja, atau dari Bogor pengen ke Yogyakarta, itu kalian dihadapkan oleh dua rute. Yang pertama via utara, yang kedua via selatan. Nah, kalian harus menentukan dengan benar nih, kalau via utara itu berarti kalian patokannya adalah lewat tol Trans Jawa, kalau lewat selatan itu berarti patokannya kalian lewat Bandung. Untuk jalur selatannya tuh bisa lewat jalur tengah, kayak lewat Cilacap, atau langsung bablasin ke lewat paling selatannya. Misalkan dari Bandung ke Garut, terus menyusuri pantai selatan. Kalau lewat utara, berarti kalian bablasin terus sampai exit tol Klaten, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Klaten udah ada sih, udah sampai exit tol Klaten. Habis itu kalian baru langsung bablasin ke Jogja. Lalu yang kedua adalah kalian siapkan kondisi fisik, baik kondisi badan, harus prima, harus fit, ataupun kondisi mobil kalian. Cara paling gampang adalah kalian itu servis berkala, tergantung ya, tiap merek, tiap ATPM itu berbeda-beda. Kalau misalkan setahu gue di Suzuki itu dia ada yang servis 5.000, ada yang servis 10.000, dan sedikit notes atau sedikit tambahan dari gue adalah kalian sekaligus minta general check up, sehingga kalian bisa benar-benar tahu kondisi mobil kalian itu apa aja yang masih fit, apa aja yang sudah tidak fit, atau harus diganti dalam waktu dekat. Dengan cara seperti itu kalian bisa mencegah amit-amit ya, kalau ada apa-apa di jalan raya terhadap mobil kalian. Kalau mobil ya berarti harus ganti oli, kapasitas oli tiap mobil itu berbeda-beda, tapi rata-rata antara 3-4 liter. Kalau yang pakai oli matic, kalian cek juga oli transmisi matic kalian, itu diganti kalau nggak salah tiap 2 tahun sekali atau tiap 20.000 sampai 40.000 km, correct me if I'm wrong. Kalau yang mobil transmisi manual, sama deh kayaknya 2-3 tahun sekali itu harus dicek, seingat gue ya. Coba yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tips yang ketiga masih berhubungan dengan kondisi mobil adalah cek tekanan angin ban, dan kalau bisa kalian kuras angin ban kalian dan kalian isi kembali angin ban kalian. Terserah, kalian boleh isi angin biasa, boleh isi nitrogen. Kalau gue sudah membiasakan dari dulu semua kendaraan yang gue punya atau yang dulu-dulunya pernah gue punya itu selalu gue isi pakai nitrogen. Kalau mau ngecek tekanan mobil itu di mana ya? Panduannya tuh ada di bagian sisi pintu driver bagian dalam. Jadi ketika kalian buka pintu bagian dalamnya, nah di situ tuh ada tertera tuh tekanannya berapa. Kalau kalian sendiri itu berapa, baik depan ataupun belakang, sendiri atau 2 orang plus barang itu berapa, kalau full muatan itu berapa. Nah, berhubung mobil gue itu sudah upsize velg, maka patokan tersebut sudah nggak jadi patokan baku buat gue. Gue pakai patokannya, ini bisa benar bisa salah ya, gue pakai patokannya mobil Expander Ultimate yang ring 17. Kalau ukuran standarnya tuh depan belakang itu rata 29, ini gue bikin depan belakang kalau gue sendiri 32-33 rata. Cuman nanti misalkan saat gue mudik, biasanya kan gue 1-2 orang, terus baris ketiga itu full barang, paling gue bikin depan 33, belakang 35. Ini pros and cons ya, menurut gue pribadi overinflate itu lebih baik daripada underinflate. Jadi mendingan tekanan angin ban kelebihan sedikit dibandingin kempes. Karena kalau kempes itu bahaya banget. Bantingan mobil atau mobil tuh jadi kayak nggak nyaman. Yes, paling plusnya adalah bantingan seakan-akan serasa nyaman, empuk. Padahal nyatanya itu adalah ban mobil kalian kempes. Nah, makanya gue selalu menerapkan mendingan overinflate daripada underinflate. Tips yang berikutnya adalah kalian siapin mental. Yang namanya arus mudik ataupun arus balik udah pasti meninggalkan Jabodetabek menuju kampung halaman ketika harus mudik ya, ataupun sebaliknya ketika harus balik meninggalkan kampung halaman menuju Jabodetabek, itu udah pasti kalian mengalami namanya macet. Saran dari gue adalah selain kalian atur jadwal, atur rute, cek kondisi fisik mobil, cek kondisi badan, kalian juga harus siapin mental kalian. Di mindset kalian tuh harus mikir begini, oke, gue mau mudik, gue udah pasti kena macet. Jikalau dilalah kalian ketika melakukan perjalanan tidak kena macet, ya berarti puji Tuhan. Tapi kalaupun kalian bisa kena macet, ya udah, kalian udah siapin mental kalian, oh ya udah gue kena macet, gue nggak boleh stres. Semakin kalian stres di jalan, itu maka perjalanan akan semakin tidak menyenangkan. Yes, ini mungkin gue cuma lip service doang. Ya, itu dari pengalaman gue menyetir. Tahun lalu gue harus mudik, gue nggak sempat ngalamin karena gue mudik itu jauh sebelum puncak arus mudik. Tapi ketika gue harus balik dari Semarang ke Bogor, itu gue mengalami di arus gelombang mudik yang kedua. Dan itu gue macet di gerbang tol
Semarang ABC gue udah ngalamin macet sebentar. Ya 5-10 menitan. Terus sebelum KM 262 Brebes, rest area pabrik gula, itu gue macet. Terus begitu masuk ke Cipalinya macet lagi. Mau masuk ke Cikampeknya macet lagi. Di MBZ itu gue stuck kurang lebih 2 jam. Jadi total perjalanan gue dari mulai Semarang sampai Bogor, kalau gue nggak salah-salah ngitung ya, pokoknya hampir 12 jam guys. Ya, 12-13 jam. Cuman kalau misalkan kita normal full tol Trans Jawa, itu rata-rata mungkin bisa ditempuh 6-8 jam. Tergantung kecepatan dan tergantung kita seberapa banyak berhentinya atau crashnya. Gue udah nyiapin mental aja, oh ya udah gue pasti kena macet gitu aja. Kalau kalian stres, itu kalian bisa emosi di jalan, takutnya nyetir kalian jadi nggak enak, kalian jadi terburu-buru, jadi tergesa-gesa, malah amit-amit, takutnya malah ada kecelakaan di jalan. Sebisa mungkin hindari itu. Gue kan juga bikin video ketika gue harus balik gelombang kedua tahun lalu, itu gue bikin videonya. Gue total kecelakaan, memang di video tersebut tidak gue masukin footage-nya, tapi gue total kecelakaan kayaknya 4 deh. 2 di tol ABC, terus 2 lagi ketika di tol Trans Jawa. Dan itu cukup parah, karena ada yang lewat bahu jalan, ada yang pecah ban, ada yang ngerem mendadak. Lagi-lagi kenapa gue masukin poin siapin mental kalian, misalkan ya udah emosi nih, emosi macet, nyetir nggak enak, terburu-buru, potensi untuk kecelakaannya itu sangat besar. Tips berikutnya, ada hubungannya dengan kondisi mental. Ngantuk jangan nyetir, nyetir jangan ngantuk. Gue ulangin ya, ngantuk jangan nyetir, nyetir jangan ngantuk. Kalau kalian ngerasa ngantuk, kalian langsung cepet cari rest area terdekat, berhenti bentar, tidur. Percuma lu mau minum kopi americano, espresso, americano 6 shot, espresso 6 shot, itu nggak bakal bisa ngilangin ngantuk kalian guys, asli. Nggak bakal bisa. Gue pernah pengalaman begadang, itu dikejar editan pas lagi ada event kemarin. Gue minum kopi espresso 2 shot apa 3 shot gitu, gue lupa. Ngantuk mah tetap aja ngantuk, kagak ada ngaruh-ngaruhnya. Jantung doang yang berdebar, malah jadi gue tidur nggak tenang. Menurut gue nih ya, kalau kalian udah ngerasa ngantuk, mendingan kalian buru-buru cari rest area terdekat, kalian istirahat. Itu jauh lebih penting menurut gue pribadi. Karena kalau kalian ingat kejadian tahun lalu, ada mobil yang, mohon maaf, pengemudi Grand Max yang kalau nggak salah dia benar-benar dikejar target kalau nggak salah, sehingga malah banyak menimbulkan korban jiwa. Turut berduka cita buat seluruh korban yang ditinggalkan. Kalau tadi dari tips kondisi fisik badan ataupun mobil, sekarang barang-barang yang perlu dibawa kalau kalian lagi nyetir mobil. Yang pertama adalah tempat sampah. Ini wajib, kudu, musti ada di mobil. Terserah mau kalian pakai kantong kresek boleh, mau kalian beli kotak tempat sampah yang portable, kan suka ada tuh dijual di online shop. Oh, gue pribadi gue pakai 2, jadi gue pakai kantong kresek kecil, sama gue pakai kotak tempat sampah, itu gue taruh di baris row kedua. Dan itu selalu gue kasih plastik juga di dalamnya. Jadi biar kalau misalkan ketemu rest area, ada tempat sampah, gue tinggal langsung buang dan gue tinggal langsung refill. Itu plastik dan pas sampahnya dibuang guys ya, yang gue refill adalah plastik barunya. Jadi jangan salah ya, pokoknya jangan pernah buang sampah sembarangan. Oke? Tips yang berikutnya adalah air bersih untuk cuci tangan plus tisu basah. Apalagi nih khusus buat kalian nih yang sudah berkeluarga, kayaknya penting banget tuh kalau kalian punya air bersih buat kalian cuci tangan atau tisu basah. Karena pengalaman gue kalau lagi nyetir tuh macet, kalau nggak ngemil-ngemil kan agak-agak kurang ya. Ada cemilan, contoh cemilannya makan gorengan. Kan makan gorengan otomatis berminyak kan tangan kan. Solusi dari gue adalah kalau kalian posisi lagi nyetir, jangan pakai air bersih, pakainya tisu basah. Habis pakai tisu basah, dilap lagi pakai tisu kering. Jadi biar clean dan menghindari banyak bercak-bercak minyak yang mengganggu di mobil kalian. Ataupun selalu standby air bersih. Jadi kalau misalkan kalian lagi di rest area, toilet jauh, udah standby air bersih aja. Ketiga, siapin kantong plastik kalau misalkan buat jaga-jaga untuk kalian yang punya anak kecil atau masih punya baby. Jaga-jaga apa? Ya jaga-jaga kalau anak kalian muntah. Itu yang ditakutin guys. Kalau muntah di mobil PR kan kalau nggak ada kantong plastik kan. Makanya selalu siapin kantong plastik buat jaga-jaga aja. Berikutnya bantal guling. Jadi bantal dan guling ini buat penumpang, bukan buat driver. Ya driver boleh kalau misalkan lagi di rest area. Kalau lagi nyetir jangan pakai bantal guling, bahaya. Jadi siapin bantal dan guling untuk penumpang agar penumpang kalian nyaman dan nggak stres. Kalian juga nyetirnya juga lebih enjoy. Terus yang kelima, mungkin siapin standby selimut kecil atau mungkin jaket. Karena kan ada beberapa orang yang tidak begitu kuat AC, jadi diusahakan selalu standby jaket. Obat-obatan pribadi juga harus kalian siapin. P3K juga harus kalian siapin juga buat jaga-jaga juga. Yang namanya kalian ingin mudik, kalian harus siapin namanya obat-obatan pribadi dan P3K, itu wajib.
Terus standby snack atau makanan ringan dan minuman. Terserah, ini minumannya mau minuman kopi boleh, teh boleh. Tapi kalau gue pribadi ketika gue perjalanan jauh, biasanya gue standby-nya tuh air putih, air mineral dingin lah istilahnya. Nah, untuk snack ini buat jaga-jaga kalau misalkan kalian di rest area, ternyata rest area ngebludak, kalian nggak bisa beli apa-apa atau udah habis. Jadi buat jaga-jaga aja. Standby snack juga buat kalian pribadi atau buat kalian yang punya anak. Terus yang biasanya gue pakai ketika gue lagi mudik yaitu gue standby kacamata hitam. Jadi kalau nyokap gue itu kacamata hitam dan sunblock, kalau gue itu kacamata hitam aja. Apalagi kalau di siang hari panas terik, buat sebagian orang sunblock itu penting. Tapi kalau buat gue pribadi, kayaknya kacamata hitam cukup. Tapi ada juga sebagian orang yang perlu kacamata hitam dan sunblock. Dan yang terakhir adalah bawa SIM, bawa STNK, itu wajib. Terus bawa kunci cadangan mobil, amit-amit, misalkan masih yang model konvensional yang masih menggunakan anak kunci, amit-amit patah, kalian punya backupnya, punya cadangannya. Kalau yang udah pakai keyless, buat jaga-jaga aja, takutnya baterai remote kalian habis, kalian punya standby-nya. Dan yang terakhir ini tips dari gua, mungkin berguna mungkin tidak, tapi kalau buat gue pribadi itu berguna, yaitu adalah bawa kunci setir. Jadi buat jaga-jaga kalau kalian lagi parkir di rest area dan mobil terpaksa ditinggalin, itu kalian bisa kunci setir mobil kalian. Usahain kalau ketika kalian lagi parkir mobil di rest area, itu mobil jangan jauh dari pandangan kalian ya. Sebisa mungkin kalian tetap bisa mantau mobil kalian. Amit-amit takutnya ban dan pelek mobil kalian tuh dicolong. Sudah cukup banyak ya beberapa kasus kejadian. Mobil lagi diparkir di rest area, tiba-tiba ban dan peleknya dicolong oleh orang yang tidak bertanggung jawab, alias maling. Jadi sebagai contoh, kalau kalian lagi parkir di sini, terus kalian pengen ke minimarketnya tuh ada di sebelah sini. Tapi di sebelah sininya tuh ada gedung di tengahnya. Nah, usahain kalian parkirnya jangan terlalu jauh lah. Diusahain aja kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya jangan terlalu lama aja. Kalian itu jauh dari mobil kalian, sehingga kalian tetap bisa mantau mobil kalian. Pengalaman gue tahun lalu, ketika gue harus balik, abang gue sama nyokap gue, yang belanja di minimarket itu abang gue sama nyokap gue jagain mobil. Kalau gue sih gitu. Jadi tidak yang benar-benar semua orang meninggalkan mobil. Cukup beberapa orang aja, sisanya standby jagain mobil. Yes, mungkin gue bisa dibilang parno, tapi itu adalah salah satu tips yang menurut gue pribadi cukup berguna. Oke teman-teman, sekarang video kali ini perihal tips and tricks mudik 2025 dengan nyaman ketika kalian menggunakan mobil. Kalau buat teman-teman semua yang sudah punya pengalaman mudik, baik menggunakan mobil ataupun menggunakan motor, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah agar kita bisa diskusi bareng, oke? Dan buat teman-teman semua yang misalkan lagi nonton video ini dan kalian ingin mudik, tips terpenting dari gue adalah jangan lupa berdoa dan ngantuk jangan nyetir jangan ngantuk. Itu tips paling penting. Video selanjutnya tentang R3 adalah mudik 2025. Dan untuk tahun ini gue perdana gue mudik mendekati hari Lebaran. Mungkin gue mudik antara di H-5 atau mungkin H-3 Lebaran. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.